Salam, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat dari week 1 sampai 13 HKBP Jati Sampurna. Salam untuk ibadah pertanyaan yang kita adakan di rumah masing-masing pada malam ini. Kita akan masuk ke ibadah, sebelumnya saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Kita mulai dengan bernyanyi dari buku nyanyian nomor 421 ayat 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan jadikanlah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah menaklukkan dosa dan maut oleh karena kematian-Mu. Engkau telah menyinari kuburan kami supaya kami berpengharapan yang hidup karena kebangkitan-Mu. Kami tidak takut lagi akan maut karena Engkaulah pemimpin kami dan kami adalah umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang, dari maut kepada hidup. Oleh sebab itu, berilah kekuatan bagi kami memuji Engkau di dalam iman, hingga kemudian kami berada di sisi-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 428 ayat 1.
epistel untuk kita pada malam hari ini sebagaimana tertulis pada kitab Mazmur pasal 42 ayat 1 sampai dengan 6. Kita baca secara responsoria. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 772 ayat 1 dan 3. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Amang dan inang saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pertanyaan kita malam hari ini, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita diambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Demikian firman Tuhan. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan.
Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama dalam pertanyaan kita malam hari. Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, masih sehat kabarnya? Masih sehat lah ya Amang dan Inang ya. Pastinya kita masih sehat, kita dalam lindungan dan pemeliharaan Tuhan. Nah, kalau saat ini Amang dan Inang semua hal diminimize. Misalnya perjalanan kita tidak boleh panjang-panjang, atau misalnya juga kita harus bekerja di rumah, atau juga kesibukan kita yang biasanya ya Amang dan Inangnya kita semua satu keluarga sibuk kesana kemari, bahkan belum sempat ketemu antara anak dan orang tua, karena orang tua bangun jam berapa, pergi berangkat jam berapa, anak sekolah jam berapa, pulangnya jam berapa. Terkadang kita tidak pernah ketemu saat matahari terang karena kesibukan kita. Saat ini kesibukan dihentikan total, kepentingan diabaikan, tidak ada yang terlalu penting dan penting sangat bagi kita kecuali kesehatan kita. Yang lain-lain itu sudah nomor 2. Sekarang juga langkah kaki dibatasi, bahkan oleh PSBB juga kemana-mana orang tidak dapat bebas bergerak dan semua diminimize. Tetapi walau semuanya itu diperpendek, dipersingkat, namun kalau berdoa kepada Tuhan harus semakin panjang. Justru dalam keadaan dan situasi ini kita diajari kepada suatu gaya hidup Kristen yang selalu bersyukur atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadi topik pertanyaan kita malam hari ini, dikatakan juga menjadi topik minggu untuk kita, Minggu Quasimodogeniti. Jiwaku haus kepada Allah. Namanya juga orang yang haus Amang dan Inang pastinya harus banyak-banyak minum supaya lega. Nah, sekarang juga dalam keadaan yang diminimize tadi, kita harus semakin membuat durasi bertemu dengan Allah itu harus semakin banyak. Karena apa? Kalau semua hal yang terjadi ini tidak kita hadapi dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan, maka kita akan menjadi tertekan. Maka jiwa kita akan semakin menderita dengan keadaan ini. Tapi sebagai orang Kristen kita harus menyikapinya tadi dengan gaya hidup Kristen, di mana kita selalu bersyukur. Yang jarang-jarang ketemu orang tua, anak-anak harus disyukuri. Tapi kadang-kadang Amang dan Inang ya, kalau anak-anak ketemu orang tua ntar dicerewetin. Gak ada lagi cerewet-cerewet sekarang kan, gak ada lah lagi. Dan tarhona beulah unokton. Banyak-banyak berdoa yang kita kerjakan. Nah, apa yang mau dikatakan oleh Petrus pada ibadah pertanyaan kita malam hari ini, yaitu hal apa Tuhan yang kau inginkan dariku dalam keadaan dan situasi ini. Mari kita berpikir Amang dan Inang, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Setelah kita menerima Kristus,
mati dan dibangkitkan bersama dengan Dia, setelah kita dimerdekakan, maka orang-orang yang merdeka itu harus bebas berpikir, bebas menentukan jalan hidupnya. Dan malam hari ini diminta kepada kita, yang pertama kita lihat, buang segala kejahatan, buang segala tipu muslihat, buang kemunafikan, buang kedengkian, buang fitnah. Semuanya itu harus kita buang, kita singkirkan. Mungkin kita akan tertantang oleh media sosial sekarang. Karena tidak ada kesibukan, paling banyak sibuknya orang adalah pegang HP. Dan bahkan beribadah juga kita harus memakai internet atau dengan bantuan HP ini. Tapi marilah kita pakai HP ini untuk memuji memuliakan Tuhan. Ketika teman kita memposting sesuatu apa yang dia pikirkan, tanggapilah dengan baik. Jangan malah jadi memberikan hal-hal yang buruk. Jadi itu yang dikatakan oleh firman ini yang pertama kepada kita, membuang segala kejahatan. Atau juga mungkin kalau kita harus memposting sesuatu, ya jangan ada tipu muslihat dan kemunafikan. Kadang-kadang kalau teman-teman mengatakan menjamur sekarang khotbah pendeta jadi YouTuber katanya. Itu memang kalau ditanggapi negatif ya bisa menyakitkan bagi para pendeta, para pengkhotbah. Tapi dalam keadaan yang seperti ini, kalau khotbah tidak kita sampaikan, kalau tidak ada sapa-sapa kepada jemaat, bagaimana bisa kerinduan kita itu terobati dengan ibadah di gereja itu? Tapi tetap semuanya harus positive thinking. Yang kedua yang diminta oleh nats ini kepada kita adalah pertobatan, meninggalkan kehidupan yang lama. Setelah kita menerima Kristus, kita mau hidup baru, yaitu seperti bayi yang baru lahir, selalu ingin susu yang murni, yang rohani. Jadi tanggapilah semua kejadian-kejadian ini secara rohani. Kalau anak-anak itu yang baru lahir itu tergantung kepada orang tuanya apa yang diberikan orang tuanya. Dan kita juga harus selalu tergantung kepada Allah, karena susu yang murni itu datang dari Allah, bukan dari dunia ini. Supaya dalam keadaan ini kita dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jangan panik, jangan sesat, dan jangan stres. Dibuang semuanya. Jangan panik, jangan sesat, jangan stres. Buang semuanya itu. Tapi tetaplah bersyukur. Yang ketiga yang diinginkan dari kita adalah orang yang sudah diampuni dosanya, yaitu orang yang benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan harus datang kepada Allah, dan hanya Dialah batu hidup. Kita tahu bahwa Israel itu tidak peduli, bahkan Yesus itu sudah mati disalibkan. Dan itu memang bagian dari rencana Allah. Yahudi itu tidak peduli dengan keadaan itu. Dan bahkan mereka yang majehehon Yesus. Tapi semua itu kita ambil hikmahnya sebagai tujuan dan cara Allah membuat rancangannya terjadi di dunia ini. Maka sekarang yang perlu kita pikirkan adalah ada perbedaan rencana Allah dengan rencana manusia. Batu itu mereka buang, tetapi bagi Allah itu batu hidup itu dipilih dan dihormati di hadapan Allah. Demikian kita Amang dan Inang, semuanya jemaat HKBP Jati Sampurna sangat berharga di mata Tuhan. Sebagai orang yang sudah ditebus dan berharga, dan ditebus dengan harga yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak yang fana itu kita ditebus, tetapi dengan darahnya yang mahal itu.
maka mari kita hargai itu semua. Yang keempat, orang percaya yang sudah menerima Kristus dan sudah dimerdekakan olehnya akan dipergunakan sebagai batu hidup. Batu itu mereka buang, singkirkan, salibkan, ludahi, tidak dipedulikan. Tetapi sekarang kita ini dipergunakan sebagai batu hidup. Batu hidup yang dipakai untuk pembangunan suatu rumah rohani. Batu hidup yang dipergunakan mempersembahkan persembahan rohani. Nah, saat ini orang bergejolak dengan pemikiran. Perlukah kita memberikan persembahan kepada Tuhan ke gereja sementara kita beribadah di rumah? Kita tidak mempergunakan apapun fasilitas yang ada di gereja. Paling-paling ya hanya dari internet itu. Dan bahkan orang mengatakan khotbah-khotbah banyak kok bertaburan di sini. Nah, tapi memberikan persembahan itu sama halnya dengan kita mensyukuri dan mengakui bahwa apa yang kita terima ini adalah bersumber dari Tuhan. Sebenarnya letaknya di sana. Bukan supaya makan padita, supaya ada untuk mengurus gereja dan hal-hal. Jangan itu pikirkan Amang dan Ina. Ketika kita bersyukur mendapat berkat dari Tuhan, kita sadari ini bersumber dari Tuhan, maka ini akan membuat kita bersuka cita. Tapi ketika kita tidak mensyukuri bahwa apa yang kita terima itu adalah berkat dari Tuhan, maka tidak akan ada kebahagiaan bagi kita masing-masing. Seberapa banyak pun yang diberikan dan yang ada pada kita, kalau kita pakai untuk gaya hidup, maka kita akan merasa berkekurangan. Gaya hidup modern, hura-hura, dan menghambur-hamburkan apa yang Tuhan berikan, bahkan bisa berhutang. Tapi karena kita memakainya dengan penuh ucapan syukur, maka kita akan mampu juga berhemat, bukan berhemat sebenarnya, tetapi kita mempergunakannya dengan cara yang baik, mempergunakan untuk kebutuhannya. Itulah yang dikatakan batu hidup yang dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bukan rumah dalam bentuk bangunan, konstruksi, tetapi pribadi kita ini akan terbangun dengan baik pada masa-masa di rumah ini. Dan yang lebih lagi, Amang dan Inang, kita tahu dan kita telah rasakan bersama. Kebangkitan Yesus itu menjadi motivasi bagi setiap orang percaya untuk melakukan hal-hal yang baik dan berkorban bagi semua. Dengan demikian, ketika batu hidup itu dipergunakan untuk pembangunan suatu rumah rohani, dan batu hidup itu dipergunakan mempersembahkan persembahan rohani, lakukanlah semuanya itu seperti untuk Tuhan. Baiklah, itu semua kita lakukan karena Yesus Kristus. Karena pekerjaan yang kita lakukan di dalam Yesus Kristus, itulah yang berkenan di hadapan Allah. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, berubahlah dan tinggalkanlah cara hidupmu yang lama. Datang dan terimalah batu hidup itu dan lakukanlah tugas panggilanmu. Kalau perjalanan kita semakin pendek dan pertemuan kita dipersingkat, tetapi kuasa Tuhan semakin luar biasa ada pada kita, dan berkat Tuhan semakin banyak bagi kita, di mana kita bisa berkumpul bersama keluarga, di mana meja makan yang mahal itu sekarang sudah sangat berguna, di mana ruang keluarga, ruang TV itu bermanfaat, bukan hanya untuk menonton tapi ikut juga beribadah. Dan itu yang harus kita syukuri. Semua yang ada di rumah yang mewah-mewah itu, yang mahal kita beli, yang kita perjuangkan untuk ada itu, sekarang bermakna, bermanfaat, berfungsi. Itu yang harus kita syukuri. Baiklah, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, memuji, memuliakan namanya dalam kekudusan dan hati yang penuh syukur. Jiwaku haus kepada Allah,
Dan selalulah mengawali hidupmu dengan berdoa, mendengarkan firman Tuhan, dan akhiri harimu dengan membaca firman Tuhan, berdoa, menyerahkan diri kepada Tuhan. Sampai bertemu kembali di baitnya yang kudus, berkumpul bersama di gereja Paribijaya Sempurna. Kiranya semuanya ini cepat berlalu. Amin. Kita berdoa. Puji syukuran terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan dan memotivasi hidup kami untuk bergaya hidup Kristen. Segala kefanaan kami tinggalkan, kefasikan kami tinggalkan. Saat ini kami beroleh hidup yang baru, hidup kudus di hadapan Tuhan. Pakailah kami sebagai alat-Mu selagi kami hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan, kita bernyanyi. Mari sambut Tuhan Yesus, Dia datang padamu. Dia mengetuk hatimu, Yesus menantikanmu. Mari sambut Tuhan Yesus, diam dalam hatimu. Ini waktu pengasihan, jangan sampai berlalu. Kita bersatu dalam doa syafaat kita malam hari ini. Bapa kami yang di sorga, puji syukur dan terima kasih atas segala kasih dan karunia Tuhan yang kami terima dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan kami adalah sepengetahuan dari Tuhan. Kami sangat menikmati semua ini dan mau bersyukur kepadamu. Sampai saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kami, keadaan bangsa kami, dan keadaan pekerjaan kami. Karena itu Tuhan, kami memohon penyertaan, bimbingan, dan tuntunan Tuhan untuk keluarga kami, untuk pribadi lepas pribadi, agar melalui hal yang terjadi dan apa yang kami rasakan saat ini, kami dapat belajar untuk taat kepada Tuhan. Kami meminta pertolongan Tuhan agar Engkau memberikan hikmat dan solusi bagi para ahli dalam mengatasi virus corona melalui tim medis, para peneliti, aparat pemerintah, dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Biarlah Tuhan juga yang semakin memberkati mereka dan teman-teman kami yang saat ini Tuhan sedang sakit oleh karena virus corona. Biarlah Tuhan yang melawat dan memberi kesembuhan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk anak-anak kami, supaya Tuhan yang memberikan kesabaran kepada mereka, memanfaatkan kesempatan untuk bersama dengan keluarga dan mau dibimbing oleh orang tuanya. Biarlah anak-anak kami semakin Kau kuatkan dan teguhkan hati mereka, supaya mereka tidak menderita dengan keterbatasan pergerakan ini. Kami berdoa buat para orang tua semakin berhikmat dalam membimbing dan mendidik anak-anaknya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau masih memberikan nafas kehidupan kepada kami. Kami sangat menantikan semua ini berlalu, dan kami menantikan persekutuan kami, di mana kami akan datang dan dapat bersama-sama dari rumah ke rumah, memuji memuliakan-Mu dalam perpanjangan week kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi atas diri kami. Amin. Kita berikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bernyanyi.
di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Dulu aku sesat, kini telah kembali, sejak Yesus di hatiku. Tebus dosaku dengan darah suci, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bahagia bersama dengan Tuhanku, sejak Yesus di hatiku. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan segala kerendahan hati. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sempurnakan ibadah kita dengan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. 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 Shalom untuk kita semua. Selamat malam Amang dan Inang Horas.